Ada janji di dalam Al-Quran, siapapun yang selalu membiasakan menambah rasa syukur dan memuji Allah dalam hidupnya, maka Allah berjanji dan janjinya mutlak akan selalu ditambahkan limpahan karunia nikmat yang menyertai maslahat hidupnya. Tolong dipahami garis ini, limpahan nikmat yang menyertai maslahat hidupnya. Supaya pemahaman terhadap peningkatan nikmat itu tidak dibatasi dengan kehendak kita dan ukuran kita. Kadang ada yang merasa ukuran nikmat itu ketika bertambah harta misalnya. Padahal ketika Allah menetapkan belum tentu penambahan harta itu bisa membuat kemaslahatan hidupnya lebih baik. Mungkin yang ditambah boleh jadi kesehatannya dulu. Yang ditambah ketenangannya dulu. Setelah hatinya tenang, pikirannya tenang, dia bisa mendapatkan visi yang baik, baru didatangkan kemudian limpahan harta itu ketika sanggup untuk bisa mengelolanya. Ini yang dimaksud la in syakartum la azidannakum. Ketika kita mampu mensyukuri itu artinya apa? Meningkatkan terus performa nikmat yang Allah berikan pada kita sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Misal begini, lisan ini fungsinya apa? Berbicara. Berbicara pada apa? Pada yang baik-baik. Perintahnya demikian. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan dirinya akan dihisab utuh. Ini pemahamannya. Dirinya akan dihisab utuh di hari kiamat nanti. Utuh itu artinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada yang dihisab dari pikiran, dari otaknya dulu. Ya, sampai nanti ada ayat itu yang menyoal pikiran seorang hamba yang di kepalanya itu hanya mencari dunia. Ya, dunia itu dihisabnya dengan cara sampai lupa dengan ibadah, sampai enggak kenal Allah, meninggalkan sholat untuk cari dunia. Itu nanti dipasang di tiang, diikat fi amadim mumaddadah, kan? Kemudian dibakar itu dari kakinya. Kalau kita kayak dilas gitu. Dilas sampai nanti ke ujung otak pikirannya. Baik yang di kepala ataupun yang di kolbunya. Namanya fuad. Jamaknya afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Jadi nanti apinya itu naik dari bawah, dari jempol, kaki sampai rata, dan itu tidak akan naik kalau belum gosong, belum rata sepenuhnya. Baru naik ke atas sampai ke isi otak bagian jiwanya. Ditanya, apa isi otakmu ini? Sampai larut dalam dunia sehingga melupakan Allah, melupakan ibadah, enggak siap untuk cari bekal pulang dan sebagainya. Nah, itu ada bagian-bagian nikmat kehidupan kita yang diminta oleh Allah digunakan sesuai fungsinya. Jadi bersyukur dengan lisan, bicara yang baik-baik. Bersyukur dengan telinga, mendengar yang baik-baik. Ya, demikian seterusnya sampai ke bagian tubuh kita yang paling bawah. Oleh karena itu, ini menjadi bab pembuka dalam setiap baik ceramah ataupun yang formal khutbah Jumat. Pasti pembukanya itu hamdalah. Alhamdulillahilladzi alif ba'ta. Alhamdulillahilladzi alif ba'ta. Nahmadullaha alif ba'ta. Sampai ujungnya. Ya, karena ketika segala hal dibuka dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah bagi Allah menurunkan tambahan kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupan. Sekaligus ini memberikan kepada kita juga satu pengingat. Jangan-jangan selama ini kita terus meminta sesuatu yang lebih tapi belum bersyukur atas apa yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Ingin pakaian nambah tapi yang ada sebagian yang bahkan belum dipakai sholat, hanya jadi koleksi dan sebagainya. Nah, ini dibuka dengan hamdalah untuk mengingatkan berapa banyak nikmat yang telah berikan pada kita yang kira-kira bernilai di hadapan Allah. Selanjutnya di subuh kali ini insyaallah kita akan mengkaji tentang surah Al-Fatihah. Ini menjadi penting karena ini satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang kita baca
Jumlahnya cukup banyak, 17 kali dalam sehari. Dan ini diantara surah yang terpenting, merangkum makna Al-Quran, menjadi pembuka mushaf, pembuka dalam salat, pembuka hafalan, dan pembuka segala kebaikan dalam hidup. Untuk itu, karena waktu kita terbatas, insya Allah hari ini kita akan mengambil sanad ilmunya melalui satu kitab tafsir namanya At-Tafsirul Wasit. At-Tafsirul Wasit lil Qur'anil Karim. Ini adalah tafsir kontemporer yang merangkum tafsir-tafsir klasik di masa lalu sampai masa kini. Jumlahnya 15 jilid. Dan nah ini agak cukup menarik nih ya. Strukturnya, pola pembahasannya itu disesuaikan dengan pendekatan modern kekinian sehingga mudah dan nyaman kita membacanya. Ini karya Syekh Muhammad Sayyid Tantawi, Syekh Al-Azhar sebelum Syekh Azhar yang sekarang, Syekh Ahmad Tayyib. Nah ini alhamdulillah saya mengaji langsung dengan beliau tahun 2006 di Bu'uth, di asramanya Al-Azhar. Jadi ada masjid di dalamnya, saya mengaji, kemudian saya mengambil langsung dari beliau tafsir ini. Lalu ke Iskandaria atau Alexandria. Kemudian sepulangnya dari sana kami diberikan hadiah satu paket tafsir ini. Jadi saya berani menyampaikan kembali karena alhamdulillah sanadnya tersambung pada penulisnya. Kemudian insya Allah untuk memudahkan ke depan, ini saya sudah coba buat catatan. Mudah-mudahan nanti ini jadi tafsir pertama dari surah Al-Fatihah yang nanti insya Allah bisa dicetak dan bisa dipelajari. Baik dari kitab ini ataupun juga rangkuman dari kitab-kitab yang lainnya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah. Kita akan bagi ke dalam beberapa poin terlebih dahulu. Pertama, pengetahuan seputar surah. Apa nama yang melekat pada surah ini? Kenapa disebut dengan nama-nama itu? Apa hikmah dan fadilah, keistimewaan yang melekat pada nama-nama itu? Dan bagaimana kita menggunakan keistimewaan surah ini di dalam kehidupan kita? Oke? Apakah terbatas hanya dalam sholat saja? Atau surah ini bisa digunakan sesuai kebutuhan tertentu dalam hidup kita? Satu. Kedua, nanti kita bahas tentang tempat dan waktu turunnya surah ini. Untuk mengetahui konteks ketika surat ini diturunkan. Nanti kita bisa paham situasinya bagaimana, yang diinginkan apa dari surah ini, dan arahnya kemana. Baru kemudian kita akan bahas berapa jumlah ayatnya. Setelah paham itu semua, baru kemudian kita masuk kepada pemahaman bagian-bagian ayatnya secara mendetail dari ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Itu yang coba kita akan uraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama surah ini dihitung oleh para ulama dari keterangan-keterangan yang disampaikan Nabi SAW menurut Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti itu imam besar, asalnya dari Asyut, gelarnya Jalaluddin, dari Mesir. Beliau sosok ulama yang sangat luar biasa, hidupnya produktif. Produktif itu berisi kepada semua yang positif, suka nulis. Karyanya kurang lebih hampir 600 sampai 800 kitab buku. Satu karyanya itu bisa ada puluhan jilid. Bayangkan dikalikan 600 tuh, berapa jilid? Satu jilidnya tebalnya bisa segini. Ya. Itu Imam As-Suyuti. Dan hampir karyanya itu didapatkan dari hampir semua disiplin ilmu, ada karya beliau di situ. Di tafsir ada, di hadis ada, di fiqih ada, dalam ilmu hadis ada, dalam ilmu Quran ada. Ini menunjukkan kepakarannya
meliputi beragam disiplin ilmu, dan riset menunjukkan ulama-ulama yang tersambung sanadnya, sanad pengetahuannya pada Nabi, itu rata-rata paling minimal menguasai 5 disiplin ilmu. Sekarang orang paling maksimal 3. Dulu paling minimal 5. Jadi gak nanggung. Pakar Quran, hadis, tafsir, fikih, mustalah hadis, usul fikih. Saat yang bersamaan ada yang pakar bidang matematika. Ya, Imam Asy-Syafi'i itu pakar di bidang matematika, bahkan kedokteran. Imam Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib itu pakar di bidang matematika. Kemudian Sayyidah Fatimah itu pakar di bidang keperawatan. Sayyidah Aisyah pakar di bidang kedokteran. Nah, itu banyak orang yang tidak memviralkan ini. Jadi anak-anakku yang santri ini, kalian jangan takut. Mulai dengan Quran, belajar yang benar. Kalau Qurannya benar, dipelajari dengan benar, hadisnya benar, mudah untuk menguasai ilmu apapun. Itu kuncinya. Sekali lagi ya, mudah menguasai ilmu apapun. Tidak ada yang sulit dalam pengetahuan. Yang sulit itu adalah membuat hati kita terkoneksi dengan Allah yang menguasai berbagai pengetahuan. Kalau kita sudah mulai dari sekarang mendekati Allah, zikirnya benar, merasa punya Allah, nanti Allah buka. Ya, tingkatkan takwa, rumusnya itu. Yang punya ilmu siapa? Allah. Maka turun pernyataan Allah di Quran surah 2 ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah dan Allah akan ajarkan pengetahuan-pengetahuan yang belum kita pahami. Dulu Avicenna, Ibnu Sina, bapak kedokteran kontemporer. Itu mulainya dari Quran. Dididik sholat dengan benar, menghafal Quran. Kemudian ketika sudah bagus hafalannya, paham isinya, mempelajari ilmu yang lain, itu ada bahkan beberapa yang otodidak langsung dikuasai, termasuk ilmu kedokteran. Jadi Ibnu Sina itu usia 13 tahun sampai 15 tahun sudah menjadi pakar di bidang kedokteran. Ya, Ustaz buka itu bukunya, ada Kapitas Lekta Kedokteran, Al-Qanun fit Tibb. Ada yang keren tuh ini, ya yang ada mungkin di sini ada ketua ID ya, belakang itu. Jadi ada buku judulnya bagus, Asy-Syifa. Asy-Syifa itu menganalisis penyakit di hati, lalu bagaimana korelasinya penyakit hati ini menembus ke penyakit pikiran, ke akal, dan dampaknya ke penyakit fisik. Dan ini yang paling bahaya. Kalau saya batuk sekarang, mungkin minum air hangat, pakai madu atau obat tertentu, selesai. Tapi kalau yang batuk hatinya, ini bahaya. Batuk hatinya, batuknya batuk iri itu, iri hati. Makanya nggak pernah ada iri mata. Nah, kalau iritasi ada tuh, ya, iri mata, iri lisan, nggak ada. Ini iri hati nih. Kalau orang sudah iri hati, akalnya rusak. Sepintar apapun. Orang pintar tapi iri, bahaya. Jenius tapi iri, bahaya. Ya. Ini ada murid yang pintar, tapi karena selalu iri, dia tidak menginginkan orang lain menjadi lebih pintar darinya. Bertambah pengetahuannya, maka minimal itu akan diteruskan kepada akalnya, disampaikan pada fisiknya, dan dia akan mengganggu kawannya. Pebisnis, pengusaha yang suka iri, pasti akan menjahili kawannya. Ya, demikian. Itu penyakit yang ada di sini, berpotensi tembus ke sini, dan diselesaikan secara fisik. Ini yang bahaya. Nah, Ibnu Sina menulis kitab. Di dalam kitab itu menjelaskan integrasi ketiga bagian ini dan bagaimana menyelesaikan persoalannya. Nama kitabnya Asy-Syifa. Apa namanya? Asy-Syifa. Terambil dari Al-Quran surah ke-17 di ayat ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Baik, nah Imam As-Suyuti, kembali ke As-Suyuti, di antara kitab yang beliau tulis ada namanya kitab Al-Itqan. Ya, Al-Itqan dalam bidang ilmu-ilmu Al-Quran. Beliau menyebut nama untuk surah pertama ini terdapat 25 nama. Ada
Ada berapa nama? 25. Catat dulu saja nanti ya. Oleh Imam Al-Qurtubi, sederhanakan 25 ini menjadi 12 nama. Berapa nama? 12 nama. Nah, nanti pelan-pelan kita catat ya. Dari 12 nama ini mengerucut dulu pada satu nama pokok. Nah, ini pokoknya nih. Intinya. Nanti dari yang inti ini menyebar sampai ke 12, menyebar sampai ke 25. Yang inti ini disebut Al-Fatihah. Apa namanya? Al-Fatihah. Ya. Pelan-pelan ya. Nah, sekarang kita cari maknanya. Mengapa dinamakan dengan Al-Fatihah? Al-Fatihah artinya pembuka. Apa artinya? Pembuka. Tapi di sini ada alnya. Seperti Al-Ghazi itu, ada alnya. Hah? Nanti ditanya sama ayahnya apa artinya al di situ tuh. Al itu punya fungsi 2. Ingat ya? Selain al, el dan punya fungsi berapa? 2. 1, lit ta'rif, untuk mengidentifikasi kekhususan sesuatu. Contoh, ini pulpen. Kalau kita ingin buat umum, general, kita bilang kolam. Kolam. Ya, kalau ingin diharokatin di akhir kolamun, anin untuk umum artinya. Kolam, pulpen, pulpen mana saja. Bisa yang ini, bisa yang lain. Tapi kalau saya ingin katakan yang ini, bukan yang lain, maka saya tambahkan al di depannya. Al kolam. Masjid yang ini, bukan yang lain. Al masjid. Jelas? Nah, seperti artikel the dalam bahasa Inggris. Ya, car. There are so many cars outside. Itu banyak mobil di luar. Tapi kalau kita bilang the car, mobil yang ini, bukan yang lain. Jelas ya? Nah, itu al namanya. Jadi kalau kita ingin khususkan sesuatu, maka gunakan al di depannya. Yang kedua, ada yang berarti istighraq. Istighraq. Artinya huruf al yang berfungsi memberikan makna cakupan pada sesuatu tanpa batas. Kalau bahasa kerennya itu holistik, komprehensif, mencakup segala hal tanpa batas. Ya, contoh. Kita kalau baca Al-Fatihah, setelah Bismillahirrahmanirrahim, bacanya apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, al di situ artinya istighraq, diartikan, diterjemahkan segala puji, artinya nggak ada batas. Semua pujian hanya milik Allah. Nah, jadi kalau kita mengatakan alhamdulillah, kita nggak boleh mengambil bagian pujian itu. Ya, kita menyandarkan semua nikmat yang kita dapatkan, hakikatnya punya Allah, yang ngasih Allah. Karena itu kalaupun harus dipuji, pujiannya kembali kepada Allah. Gitu. Misal nih, para ayah yang punya anak, anaknya lulus misalnya, IPK-nya 4. Terus kawannya muji, wah anak Anda itu luar biasa ya, IPK sampai 4, itu apa resepnya? Lalu Anda katakan alhamdulillah. Nah, itu semua keutamaan kembali ke Allah. Kalau sudah alhamdulillah, kita nggak boleh ngambil lagi sebagian dari pujian itu. Itu semua kembali ke Allah. Cuma ya saya juga sebagai ayah ada peran lah gitu ya. Saya didik dia, saya arahkan dia, ya kan? Nah, itu biarkan saja, proses ikhtiar itu nggak usah diungkap lagi. Ya, nah ini semua dari Allah. Saya hanya mengikuti apa yang Allah sampaikan. Saya diminta oleh Allah untuk mendidik anak saya didik.
Saya diminta oleh Allah supaya disiplin, saya disiplinkan. Nah itulah alhamdulillah. Gitu ya. Baik, nah sering itu dilatih dalam hidup. Coba, ngakunya 17 kali, tapi pelanggarannya 170 kali. Coba kalau ditanya tuh, kenapa tipsnya sukses begitu? Kenapa bisa jadi juara dan sebagainya. Coba berapa kalimat alhamdulillah yang pesannya sampai dalam pengakuan nikmat itu kepada Allah. Nah ini al. Oleh karena itu kita artikan segala. Al-Fatihah itu mencakup dua makna ini. Al yang pertama ta'rif, mengkhususkan spesifik surat ini adalah satu-satunya pembuka, bukan pembuka yang lain. Beda. Sekalipun ada yang bisa membuka, tidak sama dengan yang ini. Gak bisa disamakan dengan yang lain. Alnya pertama ta'rif, mengkhususkan surat ini sebagai surat yang spesial, memiliki makna pembuka, tidak sama dengan yang lain-lainnya. Apa pembedanya? Apa yang istimewa di dalamnya? Ia adalah pembuka di dalam mushaf bagi semua surah Al-Quran. Dia adalah pembuka dalam bacaan Al-Quran dari semua surah. Bedakan ya, bedakan mushaf dalam bentuk tulisan, Al-Quran dalam bentuk bacaan. Yang tertulis tersusun dari 2 jilid, ya. Kemudian di dalamnya Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini kalau terbukukan begini namanya mushaf, kitab. Jelas? Di dalamnya ada Al-Quran. Maka kita memposisikan ini layaknya Al-Quran. Tapi namanya apa? Kitab, mushaf. Mushaf itu kumpulan sahifah halaman-halamannya, kitab kesatuannya, tertulis. Kalau kita bacakan, terdengar suaranya, ada bacaannya, itulah Al-Quran. Apa namanya? Al-Quran. Tapi karena di dalam Alkitab ini ada Al-Quran di dalamnya, maka diposisikan ini pun seperti apa? Al-Quran. Jelas? Jelas? Maka diberi nama juga, nama lain dari Al-Quran apa? Al-Kitab. Inilah dahsyatnya Al-Quran, terjaga secara hafalan dari bacaan, terjaga dalam tulisan. Jadi kalau ada orang yang salah membacakan Quran, bisa dikoreksi dalam bentuk tulisannya. Ada yang salah cetakan di Quran, bisa dikoreksi dalam bentuk bacaan hafalannya. Tidak ada kitab di muka bumi dengan susunan seperti ini. Ada mushafnya, ada hafalannya. Dan keduanya saling menjaga. Baik yang hafalan, termasuk yang dituliskan, dua-duanya dibuka dengan Al-Fatihah. 3. Al-Fatihah adalah bacaan pembuka rukun pertama dalam sholat. Tidak sah kita kalau sholat tidak membaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bifatihatil kitab. La di sini berarti ada yang mengartikan la sholata, tidak sholat, artinya tidak sah. Ada yang mengatakan tidak sempurna sholatnya. Jelas ya? Makanya di dalam mazhab Syafi'i itu wajib baca Al-Fatihah. Ya. Kecuali satu kondisi nih. Satu kondisi. Kalau kita takbir, imam sudah ruku. Saya ulang ya. Allahu Akbar, ikut dari pertama. Imam baca, kita ikutin. Dari dalam hati kita. Boleh disuarakan, tapi yang dengar hanya kita. Namanya kalamun nafsi. Kata imam, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Atau metode yang kedua, imam kasih jeda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jeda, makmum baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Batas paling minimal sampai 3 ayat. Ar-Rahmanir-Rahim. Dianggap sah sampai situ. Kalau imam tiba-tiba langsung baca surat, ya. Setelah jeda sebentar, batas paling minimalnya sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Sepakat ulama di sana mengambil surah terpendek dalam Al-Quran, surah Al-Kautsar berisi 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Jadi kalau kita bacakan sampai Ar-Rahmanir-Rahim, ayat ketiga, itu sah. Setelah itu dengarkan imam.
Kecuali kalau kita takbir, imam ruku. Ya, imam pas ruku. Ruku itu artinya batas rakaat. Ruku itu dari kata rak'ah. Jadi kalau kita masih bisa dapatkan rukunya imam, dihitung 1 rakaat. Masih dapat. Nggak perlu nambah rakaat. Ya, misal nih, subuh rakaat pertama kita datang, masbuk. Ya, biasanya Mas Baim, Mas Asep, Mas Joni, ini masbuk tuh. Alah dia. Jadi begitu lihat imamnya ruku, langsung takbir. Allahu Akbar, langsung ruku. Allahu Akbar. Gak usah baca Al-Fatihah lagi. Berlaku hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bihi faqira'atul imam qira'atul ma'mum. Dijadikan imam untuk diikuti. Kalau tak terjangkau bacaan imam sudah sampai kepada rukuknya, maka bacaan imam tadi sudah mewakili bacaannya makmum, langsung rukuk. Tapi tidak menyengaja nunggu-nunggu imam ruku seperti sering kejadian tarawih kalau bacaannya panjang. Oh, wajahnya kelihatan tuh. Saya suka lihat begini tuh. Duduk dulu, ntar kira-kira udah mau 1 ayat lagi nih baru Allahu Akbar. Nah, malaikat ketawa tuh ngelihatnya tuh. Iya, kan ini pada hafal nih. Jadi dia tahu titik mana tuh yang dia harus takbir tuh. Santai dulu, minum dulu. Begitu udah tinggal 2 ayat mau ruku, bangun dia tuh Allahu Akbar. Ya, takbir ya. Nah, udah dapat hadiah dari Pak Menko, semangat ya. Nanti dicek lagi tuh Pak Menko, nanti hafalannya harus dites. Setelah nanti ketemu lagi, udah lihat tabletnya, ya. Kalau nanti tabletnya belum bisa membuat lebih sehat, minum tablet yang lain. Baik, kembalikan. Jadi kita balik lagi, al yang pertama itu. Pembuka dalam mushaf, pembuka dalam bacaan, pembuka dalam sholat. Tidak sah sholat seseorang yang menyengaja tidak membaca Al-Fatihah. 2, nah ini tolong dicatat pada hal ini ya, ini paling penting dan sekaligus ijazah. Sekaligus ijazah. Ijazahnya dari Nabi nanti. Makna istighraq pada al dari kata Al-Fatihah yang sekaligus menjadi nama bagi surah ini yang paling pokok, memberikan sebuah hikmah keistimewaan bahwa Al-Fatihah, alnya di sini bentuknya segala, semua, Fatihah itu pembuka. Bahwa surat ini membuka semua kebaikan-kebaikan yang diharapkan dalam hidup. Saya ulangi ya. Keistimewaan surat ini adalah pembuka seluruh kebaikan-kebaikan yang diharapkan dalam hidup. Jadi saking dahsyatnya surat ini, kalau kita berharap sesuatu, minimal berdoa. Diawali dengan Al-Fatihah. Itu. Kalau benar bacaan Al-Fatihahnya, sekali lagi. Kalau benar bacaan Al-Fatihahnya, itu seketika dikabulkan oleh Allah. Ya. Nah, saya bacakan satu hadis di sini di halaman ke-13 ya. Ini hadisnya sahih disampaikan oleh Imam Muslim dalam kitab Shalatul Musafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa rawa Muslimun wan Nasa'i 'an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bahwa Imam Muslim, Imam Nasa'i menyampaikan satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, anak-anakku khususnya Ibnu apa artinya? Anak. Kalau Pak Ibnu, Pak anak-anak gitu ya. Jadi hati-hati ngasih nama juga ya. Ibnu itu anak tuh. Anak laki-laki artinya. Anak laki-laki. Kalau kita mau singkat, hilangkan alifnya, pindahkan harakatnya ke ba jadi bin. Anak laki-laki. Isa ibnu Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam. Karena Maryam tidak punya anak perempuan. Sayyidah Maryam. Disingkat Isa bin Maryam. Kalau perempuan ibnatun. Singkatannya bintun. Ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abbas itu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Beda usianya 3 tahun dengan Nabi. Ini teman-teman yang suka bisnis, Abbas ini radhiyallahu ta'ala anhu itu pebisnis unggul. Ya. Beliau rajin merantau. Tapi di balik segala kesibukannya masih punya waktu untuk ngaji dengan Nabi. Sehingga Nabi begitu perhatian pada beliau. Memberikan langkah-langkah taktis tentang manajemen bisnis. Bagaimana membebaskan dari riba. Itu pertama kali paman Nabi Sayyidina Abbas ini dibimbing oleh Nabi. Sehingga sukses bisnisnya. Tapi saat yang bersamaan beliau meluangkan waktu untuk masih bisa ngaji. Sehingga selama hidupnya sampai Nabi meninggal itu masih bisa hafal 200 hadis. Bayangkan, kalau Quran gampang, hadis itu gak mudah. Ya, hadis gak mudah. Paman Nabi, dekat dengan Nabi, sibuk, pebisnis, sukses, masih bisa ngaji, hafal 200 hadis. Ada orang bukan paman Nabi, kerabat Nabi agak jauh, kan? Bisnis nggak jelas suksesnya, tapi sibuknya melebihi paman Nabi itu, sampai nggak bisa ngaji. Ini masih hafal 200 hadis dan lihat ya, ketika keberkahan melekat kepada pekerjaan, maka keberkahan itu akan berdampak sinar-sinar kebaikan pada semua anggota keluarga. Jadi begitu kesuksesan diiringi oleh keberkahan, keberkahan itu jadi sinar ke semua anggota keluarga. Tiba-tiba semua anak jadi baik semua. Itu rumus itu. Ini kalau orang tuanya kerjanya benar, hartanya halal, kemudian diniatkan sebagai ibadah, itu begitu dapat, apa yang dimakan oleh anak itu bukan sekedar makanan, jadi cahaya, jadi daging, itu menggerakkan anak untuk kembali merubah dirinya dekat dengan Allah, otomatis itu. Maka anak pertama beliau, Fudail, itu langsung menjadi asisten Nabi, yang membawakan nampan untuk wudhu Nabi sebelum meninggal itu Fudail, radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, sampai kemudian Nabi wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, Abbas ini melihat begini, saya ini bapak, tapi saya kan pedagang. Kesibukannya banyak. Saya mesti ada anak saya ini, dari anak saya yang saya siapkan melebihi saya dalam hal pemahaman kepada agamanya. Maka disiapkanlah kemudian Abdullah yang paling kecil diinvestasikan. Ya, maka dari kecil, dari usia setahun, 2 tahun disimpan di majlis Nabi, merangkak-rangkaknya ngelihatnya Nabi, dengar suara Nabi, sampai senang jatuh cinta dengan Nabi. Secara singkatnya, karena perjalanan yang lekat ini, Nabi meninggal, usia beliau baru kisaran 13 tahun kurang lebih. Itu sudah hafal hadis 2000 hadis. Ayahnya 200, bapaknya 2000. Nah, jadi kita harus selalu begitu tuh, bagaimana mendidik anak lebih baik daripada orang tuanya. Harus lebih pintar, karena tantangan anak di masa depan itu lebih daripada kita sekarang. Ya, sekolahkan yang tinggi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Di Indonesia kan hampir S semua kan. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Ya, yang menyimpang S4 kerupuk 2 tuh. Jadi balik ya. Kalau anak itu sukses, yang pertama akan ditanya itu bukan anaknya, tapi orangnya. Coba ini ya, ada anak hafal Quran, bacaan bagus, ditanya anak siapa itu? Coba anak kecil adzan di masjid, suaranya bagus, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak kecil tuh, orang lihat, yang pertama kali ditanya tuh anak siapa? Tuh. Ya, baru ke tempat, anak mana tuh? Anak Jaksel, oh nggak mungkin anak Jaksel adzannya sebagus itu, ya kan? Misal gitu kan, mana lagi? Ternyata benar misalnya, anak siapa ditelusuri. Nah inilah yang dimaksud dalam hadis, kenapa kalau ada anak-anak sukses, pintar di kemudian hari, nama anaknya ditutup. Yang disebutkan nama bapaknya. Nama anaknya Abdullah, nama bapaknya Abbas. Abdullah anak laki-lakinya Abbas. Tapi karena Abdullah ini suksesnya karena peran Abbas, ditutup nama anaknya, dimunculkan nama ayahnya, Ibnu Abbas. Abdullah anaknya Umar, Ibnu Umar. Abdullah anaknya Amr bin As, Ibnu Amr bin As. Kenapa ditutup nama anak? Untuk menunjukkan sesukses apapun anak,
tidak akan pernah terlepas dari pengaruh kebaikan-kebaikan orang tua. Makanya di surah Al-Ahqaf, surah 46, ayat 15, itu ada pesan menyentuh begini, bahasa bebasnya ya, bahasa tafsirnya. Jika ada orang sukses di bidang apapun, di jabatan, di pekerjaan, di bisnis, dan dia sudah sampai usia 40 tahun, sukses, hartanya banyak. Jangan menyimpulkan bahwa kesuksesan itu adalah raihan atas diri Anda pribadi. Kalau bahasa tafsirnya gini, boleh jadi saham Anda cuma 30%, 70%-nya ayah Anda yang dengan peluh keringatnya memohon pada Allah. Makannya sederhana, dijaga-jaga, tapi berharap anak saya harus lebih daripada ini. Ibu Anda yang tiap hari berdoa, bermohon kebaikan kepada Allah. Makanya ketika seseorang anak sampai di usia 40 mendapatkan kesuksesan luar biasa, perhatikan adab Qur'annya. Ini doanya rutin dibaca nih ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, mohon bimbing saya agar mampu mensyukuri nikmat yang Engkau telah anugerahkan padaku ini. Ya kan? Dan karena kedua orang tuaku, berikan pula nikmat itu kepada kedua orang tuaku. Aku gak bisa jadi begini bukan karena orang tuaku. Itu Allah yang ngajarin. Apa karena Anda lihat sekarang saya kelihatan seperti ini, wah ini Ustaz Adi belajar begini? Tidak. Ya 70% sahamnya ibu, ada ayah. Tokoh-tokoh ini coba dilirik lagi ke belakang. Hakul yakin itu. Ya apapun yang kita ingin banggakan, tetap yang paling istimewa itu adalah peran kedua orang tua. Ini jelas ya. Nah ini dalam Islam. Jadi ketika seorang anak sukses, satu peran orang tua, yang kedua semua kebaikan yang dihasilkan anak jadi jariah untuk kedua orang tuanya. Sudah rumus itu. Makanya anak-anakku ini niatkan kalian belajar di sini untuk berbakti pada orang tua, niatkan. Jadi kalau kalian nanti itu jadi sesuatu di masa depan, kalian ngaji itu pahalanya ngalir. Ya, hak Allah. Orang tua meninggal misalnya jadi cahaya. Otomatis itu. Kalian ngajar jadi pahala. Itulah sebabnya kenapa ini rahasianya. Nama anak-anak ketika disebutkan dalam sanad hadis dihapuskan namanya, dimunculkan orang tuanya. Paham? Dari 2000 hadis itu salah satu hadisnya disampaikan dari Nabi SAW, perhatikan kalimatnya. Bainama Jibrilu qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala malaikat Jibril turun, kemudian beliau berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gerakan qa'idun itu sering diartikan duduk. Ya, karena ada hadis di Al-Bukhari juga, malaikat kalau turun seperti kata Nabi kayak duduk antara langit dan bumi gitu. Manggil-manggil. Itu Nabi waktu belum pernah lihat malaikat Jibril, pertama kali lihat itu gemetaran itu. Pergi. Ya. Siapa yang paling gede badannya itu? Akhtar. Itu. Ya. Itu Nabi keluar dari Gua Hira, belum melihat malaikat Jibril pada rupa aslinya. Itu dalam hadis disampaikan, nanti lihat di Al-Bukhari ya. Dalam kitab Badul Wahyi, hadis nomor 3. Begitu turun ada panggilan, Muhammad. Nengok ke atas gak ada orang. Nengok kanan kiri gak ada orang, depan belakang gak ada orang. Begitu nengok ke atas, beliau mengatakan, saya melihat sesosok makhluk besar kayak duduk antara langit dan bumi. Gambarannya ginilah. Misalnya Nova Akhtar nih di masjid ketiduran gak ada yang bangunin, itikaf nih. Siang-siang keluar jam 2. Tiba-tiba lewat ke depan sedikit dekat menara ada yang manggil. Akhtar. Nengok kanan kiri gak ada orang, depan belakang kosong. Nengok ke atas jubah putih, rambut panjang gede. Gitu. Apa responnya? Nanti gitu. Maka kata Nabi, faro'ibtu minnuhu, bulu kuduku naik, aku bergegas pulang ke rumah. Begitu sampai rumah dibukakan pintu oleh Sayyidah Khadijah, melihat wajah Sayyidah Khadijah itu hilang setengah gelisahnya. Ya, yang para istri-istri itu di belakang gimana caranya kalau suami pulang setengah masalahnya hilang. Nah, itu berarti Sayyidah Khadijah. Ya.
Kalau nambah masalah, nah, ceodah itu. Ya. Nah itu qaidun. Sami'a naqidan min fawqihi ay sautan. Maka beliau mendengar satu suara. Ya, jadi ketika malaikat Jibril turun, tiba-tiba dari langit kebuka suara, ya, suara kedengaran oleh beliau. Apa yang terjadi? Farafa'a ra'sahu, Nabi refleks melihat begini ke atas. Kata malaikat Jibril, perhatikan kalimatnya, perhatikan baik-baik nih, ini keistimewaannya Al-Fatihah. Hadza babun minas sama' futihal yawma lam yuftah qattun ilal yawm. Ini bagian pintu langit yang enggak pernah dibuka selama ini kecuali hari ini saja. Tuh, sebelum kiamat tuh. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad tuh belum pernah dibuka seperti itu kecuali di hari itu saja. Urut tuh. Ya. Kurang lebih. Berapa generasi itu? Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarih bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar bin Abir bin Kinan bin Rafakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhail Matushalab bin Kinan bin Anwas bin Tith bin Adam alaihissalam. Tuh. Coba ulangi. Tuh. Berapa generasi itu? Satu generasi ribuan tahun. Belum pernah dibuka kecuali hari itu saja. Nah, kemudian apa yang terjadi? Fasallama, maka malaikat mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Ya, itu biasa. Malaikat kalau bertamu mengucapkan salam. Ya, malaikat bertamu ke Nabi Ibrahim mengucapkan salam. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama. Ya, malaikat aja datang ngucapin salam. Masa kita bertamu ke orang bukan malaikat gak ngucapin salam? Ya. Dan yang anti salam cuma satu. Syaitan. Setan tuh paling takut kalau ada salam, langsung pergi, terbirit-birit. Makanya biasakan masuk rumah ucapkan Assalamualaikum. Hadisnya mengatakan ketika mendengar kalimat itu setan mengatakan pada kawannya, kita gak punya tempat menetap di sini. Ini saya jelaskan logisnya ya, logisnya nih. Kalau ada rumah, siang kan kita biasa kan, masuk sini. Tapi kalau malam, kenapa ke dapur jadi nggak enak? Ke kamar tertentu kayak ada was-was. Nah itu ada setan di situ. Cara ngusirnya gampang, ucapkan Assalamualaikum dalam hadis demikian. Nanti Allah kasih ketenangan pada diri kita. Setan berkata pada kawannya nggak ada tempat menetap di sini. Nggak akan dijawab. Bagaimana Ustaz kalau dijawab Waalaikumsalam, pergi aja lari kita. Nah itu bukan setan, karena setan gak jawab salam. Ya, setan tidak jawab salam. Jadi kalau ada orang yang diajak salam misalnya gak jawab, itu sama dengan ada masalah gitu ya. Wa qala, perhatikan baik-baik ya. Absyir binuraini qad utitahuma. Atau ubasyir bisa mengatakan demikian, binuraini qad utitahuma. Aku berikan kabar gembira. Jadi Al-Fatihah itu bagi orang Islam itu kabar gembira. Kata malaikat Jibril, aku berikan kabar gembira dengan dua cahaya yang diberikan khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua surat di dalam Al-Qur'an yang disebut oleh malaikat cahaya itu. Yang khusus diberikan pada Nabi Muhammad. Semua keistimewaannya. Bukan hanya lafadznya, tapi semua keistimewaan yang terkandung di dalamnya itu hanya diberikan pada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yu'tahuma nabiyyun qablak, dan tidak diberikan pada seorang nabi pun sebelummu. Ya. Apa itu? Fatihatul Kitabi wa khawatimus suratil Baqarah. Yaitu surah Al-Fatihah dan 3 ayat penutup surah Al-Baqarah. Ayat 284, 285, 286. Dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu 2 cahaya. Teruskan lu hadisnya ya, sampai kita ketemu rahasianya. Ini sanadnya dari Nabi nih, tersambung ke Nabi. Kita sekaligus ijazahkan. Lam taqra biharfin minhuma illa u'titahu.
tidaklah engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, membaca setiap huruf dari dua cahaya ini kecuali akan diberikan, dikabulkan semua permintaan dan doamu. Hadisnya sahih. Nah, jadi ada rahasia di sini kita buka nih pagi ini nih. Al-Fatihah itu penting. Itulah sebabnya mengapa jadi pembuka dalam sholat, karena semua isi sholat itu doa. Jadi harus benar Pak baca Al-Fatihah itu. Kalau benar doanya terkabul. Nanti saya bacakan hadis berikutnya itu. Ya. Gabungkan dengan 3 ayat terakhir Al-Baqarah, itu bukan terkabul lagi, istimewa. Tidak akan permintaan disampaikan diawali dengan setiap huruf dari 2 cahaya ini, kecuali apapun yang diminta diberikan. Ini dulu ya, contoh. Dan dari sini nanti ada nama-nama lain untuk Al-Fatihah. Contoh. Dulu setelah surat ini turun, Allah memberikan satu pembuktian keistimewaan surat ini. Ada kepala suku di Arab tersengat kalajengking. Kalajengking Arab. Bayang ya. Racunnya sudah menyebar. Dokter sudah angkat tangan. Ya. Dokter pada masa itu tabib itu dokter, bukan tukang obat. Jadi tabib itu artinya dokter, bukan tukang obat. Yang sudah melakukan hipotesa, pembelajaran dan sebagainya. Semua angkat tangan. Tiba-tiba lewat rombongan sahabat Nabi, terus diumumkan, ada enggak yang bisa membantu kepala suku ini sembuh dari jeratan racun kalajengking ini? Satu orang tiba-tiba mengangkat tangannya, biiznillah, dengan izin Allah. Tuh, ini maaf nih ya kepada teman-teman dokter ini. Jangan pernah menyimpulkan kesembuhan di tangan para dokter, tidak. Itu titipan dari Allah yang diberikan, dititipkan di tangan para dokter untuk secara profesional menyalurkan amanat itu ke tangan pasien-pasien yang diantarkan juga oleh Allah ke situ. Untuk membuktikan Anda belajarnya benar. Untuk membuktikan ibadahnya dari situ. Bayangkan dokter mata tuh. Kalau ada orang berobat gak pernah bisa baca Quran karena matanya terhalang. Lalu dengan izin Allah melalui tangan dia dilakukan tindakan melihat kembali. Itu setiap baca Quran pahalanya mengalir. Berapa banyak pahalanya itu? Kalau dia niatkan untuk ibadah. Tapi kalau niatkannya untuk cari cuan, ngikuti kehendak farmasi, perusahaan, padahal bisa dengan generik obat 11.000 dikasih 11 juta. Nggak dapet itu. Dapat dunia aja. Itu yang dimaksud. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan, jangan ngarang. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Itu ayat 200. Ada orang yang orientasi kerjaannya nyari dunia saja. Maka dikasih dunia, akhiratnya nggak dapat. Baru ayat 201-nya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ada orang hebat, dia profesional, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Nah, itu rumusnya dipakai. Nah, maka orang ini mengangkat biiznillah dengan izin Allah. Itu enggak diapa-apain, dibacain Al-Fatihah dan sekali, catat ini ya, sekali. Dibacain Al-Fatihah, sembuh, sekali baca. Dan ayatnya masih sama sampai sekarang, 7 ayat juga. Bacaannya masih sama, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhdallin, enggak berubah. Tapi nanti pertanyaannya, kenapa orang dulu sekali baca langsung bisa sembuh, orang sekarang udah tambahin Yasin, tambahin Al-Kahf, tambahin Baqarah, belum sembuh-sembuh juga. Apakah ini tidak mujarab, tidak istimewa? Nah, nanti pembahasan selanjutnya. Boleh jadi cara baca orang sekarang tidak sama dengan cara baca orang dulu. Dulu orang baca pakai iman, dia yakin dengan ini, bacanya pakai iman. Orang sekarang bacanya cari aman, yang penting dibaca. Ya. Maka dikasih hadiah beberapa ekor kambing. Nah, ini dok catat ini ya, menarik nih. Begitu dikasih hadiah beberapa ekor kambing, itu sahabat yang tadi bacain takut kalau hadiah ini gratifikasi.
Coba saya tanya dokter nih, kalau ngobatin ya, tiba-tiba pasiennya sembuh misalnya. Terus di sistem rumah sakitnya biayanya X 5 juta. Pasiennya bilang, dok ini terima kasih banyak ini udah saya lama begini, saya kasih hadiah 1 Mercy ya. Itu status Mercy-nya yang melekat diberikan di dalam ruang rumah sakit itu milik pribadi atau karena statusnya sebagai karyawan di rumah sakit itu. Sahabat tuh sampai begitu, saya takut digratifikasi katanya. Langsung dibawa ke Nabi, kambing-kambing tadi dilaporkan, Nabi ada kejadian begini, ini status kambingnya gimana? Nabi tertawa dan bertanya, tahu dari mana engkau bahwa surah Al-Fatihah ini bisa meruqyah? Ruqyah itu artinya mengangkat sesuatu yang enggak baik sehingga yang enggak baik itu keluar. Ya, jadi jangan selalu diartikan dengan jin, tidak. Penyakit itu enggak baik, angkat keluar. Kan? Itu ruqyah. Sehingga disebut dengan asy-syafi atau asy-syifa. Asy-syifa. Kenapa Al-Fatihah disebut asy-syifa, sang penyembuh? Karena ada keistimewaan kalau dibacakan pada orang sakit yang diinginkan segera dengan itu untuk mengambil hikmahnya, selesai. Jadi apa saja Al-Fatihah itu? Kepekerjaan, keberkahan, kepengetahuan, mau baca, mau belajar. Cuman bacanya pakai ini, pakai iman. Ya, yakinkan pada diri kita, keterangan ini benar. Nah, jadi dalam beberapa kesempatan ulama-ulama kita meriwayatkan riwayat-riwayat yang tersambung. Bahwa dalam beberapa pengajian misalnya setelah selesai mau berdoa, itu biasanya dibacakan Al-Fatihah dulu. Hadisnya ini riwayatnya. Ya. Nah, jadi bukan bid'ah ya, bukan bid'ah. Hadisnya ada, riwayatnya ada, pembuktiannya ada. Contohnya itu. Nah, kemudian supaya kita bisa mendapatkan keistimewaan itu di dalam sholat, contoh nih. Sholat itu punya satu fungsi yang pokok. Nah, tolong dicatat ini baik-baik nih ya. Nanti kalau sedang ada masalah, lakukan ini. Ini boleh ijazah juga, ada 2 ijazahnya tuh. Padahal belum lulus sekolah, udah dapat ijazah tuh. Ya. 2 nih. Sholat itu punya fungsi pokok sebagai penyalur hajat. Hajat itu kebutuhan. Makanya disebut sifat sholat itu manfaatnya untuk hajat. Kadang orang satukan sholat hajat. Ya. Jadi kalau sudah ada istilah jangan tambah-tambah. Ditambah hajatan, beda maknanya. Sedikit tidur, sedikit makan, itu memperbanyak ilmu. Sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan, itu menurunkan pengetahuan. Al-ilmu nurun, ilmunya menurun maksudnya. Hajat, perhatikan ya, sanad pertama Quran surah ke-2, ayat 45. Wasta'inu bis-sabri Kalau Anda sedang punya persoalan, terima dulu masalah itu. Jangan keluhkan. Ya, terima dulu. Itu adabnya luar biasa tuh. Terima dulu sebagai titipan Allah. Karena Allah tuh Maha tahu kenapa kita yang dikasih bukan yang lain. Nanti ada bab lain untuk membahasnya. Terlalu panjang. Mungkin nanti lain kesempatan kita bahas. Ya, ada kita belajar satu saat fikih musibah ya, supaya paham kalau sedang punya masalah itu malah gembira. Karena ada yang dikasih masalah malah gembira, ada. Itu di Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat musibahnya bentuknya apa? Di ayat 155-nya. Walanabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat. Ada orang yang diuji itu berlipat. Sudah ketakutan, gelisah. Diserang terus. Kemudian apa lagi? Ju, kelaparan, diserang dengan lapar. Wa naqsim minal amwal, harta dirampas, aset hilang. Ada yang sakit, kemudian kehilangan nyawa, hasil kerja keras diambil orang, kumpul semua di Gaza di Palestina, diambil semua 5-5-nya tuh. Ada semua di situ. Tapi apa kalimat Qur'annya? Wa basyiris sabirin. Dan berikan kabar gembira yang mau menerima itu untuk mengerti tentang firman Allah. Hikmah, kenapa Allah titipkan? Itu sabar namanya. Jadi ada orang yang justru dititipkan masalah malah senang.
Karena dia tahu fikihnya. Dia pelajari itu. Ini saya kasih bocor sedikit ya. Sedikit aja, nanti babnya agak luas. Ketahuilah, kalau Allah mengirimkan satu persoalan kepada kita, satu masalah, itu artinya Allah akan mendatangkan kenikmatan berlipat yang diantarkan melalui pintu masalah itu. Jadi kalau kita sukses menyelesaikannya, dan gak mungkin dititipkan kalau kita gak punya kemampuan. Itu dibuka pintunya, langsung datang nikmat banyak gitu. Ya, nanti kalau masuk babnya kita bisa uraikan itu. Dan itu sebenarnya itu permintaan kita sendiri. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, kita kan sering berdoa. Ya Allah, saya ingin begini, ya Allah abdi hoyong ieu, ya Allah begini dan begitu. Kita minta. Nah, cara Allah menjawab doa kita itu jembatannya masalah. Pintunya itu masalah, dikasih, dijawab. Makanya kalau nggak pengen banyak masalah, jangan banyak minta. Pak, saya pengen lulus Pak, ikut ujian, dikasih ujian malah. Coba lihat anak sekolah kalau pengen lulus. Bukan dikasih ijazah, kasih ujian dulu. Apa pegawai Bapak di kantor, kalau ingin naik pangkat langsung dikasih pangkat. Pak, saya ingin naik pangkat Pak, ingin promosi. Kan diuji dulu Pak. Uji dulu benar nggak, layak nggak. Supaya ketika diberikan pangkat itu, dia layak menerimanya, dia bisa mengerjakan tugasnya. Nah, ujian itu sebuah stimulus untuk kita, supaya potensi kita keluar. Kalau sudah keluar, dititipkan anugerahnya, kita bisa mengelolanya. Kalau rumus Pascal itu rumusnya gini, F berbanding lurus dengan P. Gaya kesuksesan, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Kalau sudah bisa melewati tekanan, tampil gaya kita. Kalau salah baca rumusnya, semakin banyak gaya, semakin tertekan. Ya. Nah, itu rumus. Jadi jangan takut dengan masalah. Nah, cara mengatasinya apa? Terima dulu. Terima. Setelah itu apa? Wassalah. Sholat. Ternyata sholat itu pembuka solusi. Allah enggak menghentikan persoalan itu di depan pintu, enggak. Kita tuh punya Tuhan pengasih dan penyayang. Saking pengasih penyayangnya, dikasih masalah pun dikasih juga kunci menyelesaikannya. Jadi gak ada masalah yang gak ada, solusinya itu gak ada. Yang ada itu orang malas untuk mendapatkan solusinya. Ternyata sholat itu pembukanya. Ya, kalau masih gak percaya, imannya ditanya. Makanya di ayat 153 di Al-Baqarah, ditanya imannya dulu. Kesananya sama, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Imanmu kemana kata Allah itu? Katanya beriman padaku. Hai orang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Yang beriman, imanmu mana? Pakai dong, terima itu dengan imanmu. Terima dulu, aku enggak titipkan kecuali engkau mampu. Lalu lakukan sholat. Jadi kalau ada masalah, update status kita lewat sujud, bukan di Instagram. Saudaraku, jika berkenan, aminkan ya. Sujud. Coba lihat Nabi Yakub waktu ada masalah dengan anak-anaknya itu. Apa yang dilakukan? Sujud. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku curhatnya. Kalau sudah ada masalah yang membuat hatiku itu pedih. Atau nggak tertahan lagi, saking nggak tahannya, sudah nggak bisa berekspresi, keluar air mata aja. Ada kesulitan tertentu yang kita tuh sudah nggak bisa teriak, tinggal air matanya keluar. Itu huzn namanya. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Nabi Zakaria saat divonis istrinya tidak mungkin punya keturunan. Vonisnya itu ngeri. Secara medis, maaf sekali, sudah monopos, secara klinis mandul. Gak mungkin punya keturunan. Secara medis, secara klinis gak mungkin. Apa yang terjadi? Sholat dipakai itu ayatnya. Coba lihat di Quran surah 3. Di ayat 38 sampai 39. Dan kita akan berhenti dalam satu ayat ini, kemudian ada hadisnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab Maryam itu Nabi Zakaria sholat, berdoa. Nah, ini udah berapa rahasianya? Yang ketiga ya. Yang ketiga nih. Kalau doa ingin cepat dikabulkan, salah satu tempat yang mustajab itu di mihrab. Apa itu mihrab? Tempat yang dikhususkan untuk ibadah saja, tidak yang lainnya. Dan dia punya dua keistimewaan. Satu, mempercepat terkabulnya doa.
Yang kedua, mempercepat datangnya rizki dari sisi yang tidak diduga. Ya. Doa cepat. Makanya kenapa imam tempatnya di mihrab? Karena imam pemimpin doa dalam sholat. Tapi bukan berarti mihrab di masjid saja, tidak. Di rumah bikin mihrab. Kalau tidak ada ruangan, hamparkan sejadah. Dan di atas hamparan sajadah itu khusus untuk ibadah saja. Baca Quran, doa, zikir di situ. Kalau di luar ibadah, keluar dari situ. Termasuk update status, foto ceklik, maaf sedang di mihrab ya, jangan diganggu, itu keluar. Ya. Itu lakukan. Apa manfaatnya? Nabi Zakaria sholat di mihrabnya Maryam, lalu lihat permintaannya. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Ya Allah, semua memvonis istriku gak akan mungkin punya keturunan. Sedangkan aku punya keyakinan hanya Engkau yang memberi tanpa ada batasan. Dan Kau pasti mendengar doaku ya Allah. Kalau pada yang maha mendengar dan sayang padaku tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi aku memohon? Tahu apa jawabannya? Fanadathul malaikatu. Setelah doa ini dipanjatkan, malaikat langsung turun. Makanya pakai fa, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila had. Huruf sambung konjungsi antara dua peristiwa. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua dikabulkannya doa. Antara berdoa dengan dikabulkan gak ada jeda Pak. Bu, anak-anakku, gak ada jeda. Jadi begitu doa selesai langsung dikabulkan. Paten itu. Nah, kapan itu dikabulkannya? Wahwa, sedangkan Nabi Zakaria qaimun, masih berdiri dalam sholatnya. Yusolli fil mihrab. Masih berdiri. Belum selesai, belum ruku, belum sujud, belum salam. Masih berdiri. Dikabulkan. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya anak. Bahkan namanya langsung dari Allah, Yahya. Yahya itu pemberian Allah namanya. Diambil dari kata al-hayyu. Artinya hidup. Untuk menolak persepsi publik, opini publik ditolak oleh Allah tuh. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis monopos dan mandul, kata Allah gak ada yang mustahil bagiku. Lahir dan hidup dia, Yahya. Kayak kalau ada yang namanya Yahya, jangan takut dengan opini publik tuh. Yahya. Jadi, nah syahidnya apa? Syahidnya adalah itu dilakukan sholat. Minta sama Allah dikasih. Kita dapat Al-Fatihah. Dibacakan pula dalam sholat. Saya tanya ini, waktu baca Al-Fatihah saat ruku apa sujud? Berdiri, lambat amat. Gak ada orang ruku baca Al-Fatihah. Orang sujud baca Al-Fatihah tuh ngantuk namanya tuh. Ya. Saya lihat ada beberapa anak-anakku nih ya, yang sujudnya sekali tuh. Sekali. Ya, karena sekali lama gak bangun-bangun tuh ya. Begitu udah mau ini bangun lagi tuh. Gak apa-apa lah, ntar dilihat CTV jadi pengalaman tuh. Nah kita baca Al-Fatihah itu sedang berdiri, baru dibuka. Nabi Zakaria minta berdiri tanpa Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah berdiri. Sekarang saya bacakan hadis yang kedua. Rawinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Perhatikan kalimatnya. Saya sambungkan langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sanadnya hadis qudsi. Qala Allahu azza wa jalla. Hadisnya qudsi. Hati-hati nih. Statusnya langsung di bawah Al-Qur'an tuh, tertinggi tingkatnya. Perhatikan baik-baik. Qala Allahu azza wa jalla. Qasamtu sholata baini wa baina abdi ala nisfaini. Aku bagi dalam sholat itu hak aku dan hambaku pada dua bagian. Wali abdi ma sa'al. Kalau hambaku menunaikan kewajibannya, perhatikan ya, maka dia bisa mengambil haknya. Apa itu? Apapun yang dia minta, aku kabulkan. Apapun yang dia minta. Sekarang perhatikan. Dimulai dari mana jawaban ini? Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, inilah ijazah yang mau saya sampaikan. Kalau hambaku membaca Al-Fatihah sampai pada ayat alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu azza wa jalla. Kata Nabi, perhatikan dalam hadis qudsi, Allah menjawab kalimat itu, hambaku sedang memujiku. Rahasianya apa?
rasakan saat baca itu kita disaksikan Allah. Nah, perasaan disaksikan dalam bacaan itu disebut ihsan namanya. Ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Demikian di hadis Muslim dan hadis yang ke-8. Engkau beribadah pada Allah, merasa dipersaksikan walaupun kita enggak bisa melihatnya secara langsung. Karena beda dimensi jauh sekali. Laisa kamitslihi syai'. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hambaku baca ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, itu Allah jawab, athna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Insyaallah. Ada enggak rasa baca itu tuh kalau waktu baca? Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kalau hambaku sampai pada kalimat maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, majjadani abdi, Allah menjawab, hambaku sedang mengagungkanku. Nah, sekarang kita ke titik intinya. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau hambaku kemudian berkata, ya Allah, sekarang ini aku ibadah hanya menyembahmu saja. Aku sholat hanya menyembahmu saja. Wa iyyaka nasta'in, dan kau maha tahu aku ini sedang diliputi banyak persoalan ya Allah. Dan hanya kepadamu aku memohon solusinya. Qala Allah azza wa jalla, ketika sampai pada kalimat ini turun jawaban, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Sekarang hambaku mau minta apa? Apapun aku berikan. Tuh. Jadi kalau benar bacaan Al-Fatihahnya sampai ke ayat itu, apapun yang diminta dikasih. Tuh. Dahsyat itu. Nah, sekarang pertanyaan saya untuk menutup nih. Kalau kira-kira Allah tawarkan, minta apa aja dikasih, mau minta apa? Saking banyaknya nggak bisa jawab tuh. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Banyak kan? Ya? Banyak. Dulu ada program di salah satu TV swasta. Dikasih 1 miliar dihabiskan dalam semenit. Semua dikumpulin tuh. Manusia tipikalnya begitu. Gak pernah cukup, ingin selalu lebih. Makanya disebut nikmat itu dengan tamam, agama dengan kamal. Kamal itu artinya sempurna, tidak perlu pelengkap lagi. Kalau tamam itu sudah dirasakan sempurna, masih pengen lagi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Nikmat dengan tamam. Haji umrah pakai tamam bukan kamal. Wa atimmul hajja wal umrata lil. Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena siapa? Allah. Walaupun sudah pernah haji, sudah sempurna rukunnya, masih pengen lagi Pak. Sudah pernah umrah, masih pengen lagi. Karena kenikmatan itu. Kenikmatan. Nikmat itu begitu. Kalau agama gak bisa. Jangan tambah-tambah. Subuh itu 2, udah sempurna. Gak usah nanya lagi. Ya Allah kenapa sih 2? Nah, kamu 2 aja ngantuk. Nah itu. Nah jadi kalau kita bacakan dengan benar, jalan. Mau minta apa? Karena kita ini nggak bisa memohon satu kebutuhan yang mencakup semuanya, diajarin sama Allah langsung satu kalimat yang kalau dibaca diberikan semua kebutuhan dunia akhirat kita. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu kita jawab amin. Istajib. Kabulkan ya Allah. Amin tuh kabulkan ya Allah. Terus malaikat komen. Habis malaikat komen langsung kita like and subscribe. Ya. Malaikat tuh jawab amin juga. Kata Nabi, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau pas bacaan amin kita itu bersamaan dengan aminnya malaikat. Jadi ketika baca Al-Fatihah malaikat ngaminkan juga. Jangan dikira malaikat enggak ngaminkan. Cuman kan malaikat tuh gaib sifatnya. Kalau tampak malaikat amin kita lari. Faizan baca waladhdallin, malaikat amin. Siapa ya? Israel. Lari. Malaikat mengaminkan itu. Amin. Siapa yang bersamaan aminnya dengan aminnya malaikat, langsung dapat bonus. Apa bonusnya? Semua dosa-dosanya diampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosa yang lalu diampuni. Maaf, ini para ulama hadis suka ngasih catatan. Yang diampuni dosa, utang tetap harus dibayar. Jangan berkesimpulan kalau dosa dari Allah udah hilang, dosa itu berpengaruh kepada utang. Tidak, utang tetap bayar.
Kalau masih ada hutang itu hakun adami. Balik. Nah makanya baca amin jangan main-main, jangan sembarangan. Amin. 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 Bacain yang betul. Tenang. Nah, malaikat juga langsung nyambut. Jelas? Nah, sekarang detailnya bagaimana? Ternyata dari bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin itu ada maknanya. Mencakup urusan dunia. Dunia itu dengan segalanya. Maaf ya, di pekerjaan, di rumah tangga, di kesehatan, di pergaulan macam-macam. Kalau benar bacakan dan tahu maknanya ini, diamalkan, nggak ada pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan. Semua selesai, semua lancar, karir sukses, baik. Itu keutamaan. Nanti masalah alam kubur, masalah hari kiamat, ketegangan hisab, sampai kemudian masuk ke titik terakhir. Surga dipisahkan, dilindungi dari pergaulan orang-orang buruk yang suka mencela, suka melaknat, suka menjerumuskan. Kan gak mudah, Anda kerja, punya jabatan, belum tentu gak diganggu. Tapi kalau paham Al-Fatihah ini, ngerti dilindungi sama Allah. Jangan kira yang berbisnis ini gak diganggu. Kalau Anda sukses, pesaing itu merasa gak nyaman, pasti diganggu. Nah pertanyaannya, kenapa orang dulu tangguh-tangguh, bisnisnya itu semakin naik. Gak pernah ada orang Islam dulu pebisnis yang punya modal, kembali modal, itu gak ada. Semua kembali untung. Nah kalau ingin tahu detailnya, pembahasan tentang makna Al-Fatihah ini, bacalah surah Al-Baqarah sampai An-Nas. Itu detailnya. Dicontohin kejadian yang pernah mengganggu, klannya siapa, ini bagaimana, mengatasinya seperti apa, penyakit-penyakit ini bagaimana, manusia dibagi 3, nemukan orang baik bagaimana, kalau ketemu orang ingkar sikapnya bagaimana, kalau ketemu munafik seperti apa mendeteksinya, itu sampai ke situ-situnya. Lalu persoalan tentang alam kubur, menyiapkan bekal pulang seperti apa, kan yakin meninggal, kan? Yakin. Nah sekarang kalau kita sudah yakin, menyiapkannya bagaimana? Yakinnya tahap mana nih? Ilmu yakin, ainal yakin, hakul yakin. Nggak mungkin hakul yakin, kalau hakul yakin udah nggak ada di sini. Nah, kalau ilmu yakin, dengar informasi yakin, ainul yakin, lihat orang meninggal, yakin kita pun akan nyusul. Hakul yakin, antum meninggal juga. Jadi jangan sampai nunggu hakul yakin, ya antum menyiapkan bekal, karena nanti penyesalannya seperti Syekh Yusuf baca tadi malam, fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, beri sebentar lagi pengen balik ya Allah, pengen balik sebentar aja. Saya niatin semua ibadah, udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Nah oleh karena itu ini baru pembuka. Kan kita belum bahas ayatnya. Bismillah aja belum. Ini baru mukaddimah. Mukaddimahnya pun belum selesai. Kan kita belum bahas berapa jumlah ayatnya. Ya, berapa jumlah ayat Al-Fatihah? 7. Tapi ada yang bilang 8. Ada yang bilang 6. Siapa yang bilang seperti itu? Bagaimana kita menilai pendapat itu? Apakah benar atau kontroversi? Kenapa disampaikan demikian? Lalu apa maknanya setiap hurufnya? Setiap hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ba di situ fungsinya apa? Ada Ibnu Hisham Al-Ansari punya kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib, membahas semua makna huruf dari alif sampai ya. Ternyata ba itu punya 14 fungsi. 14 ba. Nah dari 14 itu, dari Bismillahirrahmanirrahim, ba-nya itu yang mana dari 14? Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tahu bahwa Al-Fatihah itu istimewa. Karena itu dibacakan setiap hari berapa kali? 13 atau 14 kali? Adalah 17. Kalau 14 kali berarti kalian enggak sholat maghrib. Ya, 17 kali minimal dalam sholat. Pahami itu, yakini bahwa Allah menyaksikan. Baca yang benar, bacanya pakai iman. Tahap pertama bacaan muslim. Tahap kedua bacaan mukmin. Tahap ketiga bacaan muhsin. Kalaupun belum bisa ke level yang ketiga, minimal level 2. Kalau bacaan muslim standar, datar aja, formal, yang penting baca. Menggugurkan kewajiban. Bacaan mukmin sampai ke sini. Itu menggetarkan arasy. Bacaan muhsin sebelum minta Allah langsung kasih. Orang muhsin itu belum minta Allah langsung kasih. Ya, nanti mudah-mudahan kita diberkahi dengan nilai-nilai kebaikan. Kita akhiri dengan bacaan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا من عبادك الصالحين المتقين المحسنين واجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صحبا لنا في الدنيا ونورا لنا في القبور وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم